Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ayuhal ahibba, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang terlimpah kepada kita semua. Dan salah satu pengejawantahan dari rasa syukur itu adalah meningkatkan kualitas keimanan kita, berubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan begitu ketakwaan kita meningkat dan kita akan mendapatkan balasan yang baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ahibba, di dalam kitab Arba'un An-Nawawi di hadis kedua, di sana diceritakan tentang seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis itu cukup panjang, menceritakan tentang dialog antara malaikat yang pada saat itu berwujud sebagai bashar, manusia, yang menghadap kepada Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Istifadan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadits thiyabi shadidu sawabi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jadi ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat bersih, putih, rambutnya hitam, legam. Dia bukan penduduk lokal karena tidak ada yang mengenal di antara yang duduk bersama Rasulullah. Seandainya dia safar dari tempat jauh, tapi pakaiannya begitu bersih. Ia duduk di depan Rasulullah, kemudian lutut orang tersebut ditempelkan ke lutut Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta. Lalu beliau ini menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa itu Islam?" Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu bersyahadat, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan haji. Setelah bertanya begitu, laki-laki itu kemudian membenarkan, shadaqta. Lantas bertanya kembali kepada Rasulullah, akhbirni anis shalah, fa akhbirni anis shalah. Qala Rasulullah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ia bertanya, "Hai Muhammad, beritahu saya tentang apa itu iman." Dijawablah, iman itu adalah meyakini kebenaran, mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan mengimani tentang ketentuan-ketentuan Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Setelah dijawab begitu, ia pun menjawab, qala sadaqta, benar. Dan yang terakhir, qala fa akhbirni anil ihsan, beritahu saya tentang apa itu ihsan. Maka dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah
seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Nah, 3 hal ini adalah 3 aspek yang seharusnya melekat pada setiap diri seorang muslim. Yang pertama tentang rukun Islam, kita kemudian mengenalnya dengan rukun Islam. Nah, rukun Islam ini adalah standar minimal seorang muslim. Seorang yang sudah mengatakan Islam, mengikrarkan bahwa dirinya seorang muslim, maka dia melakukan 3 standar ini. Dan melaksanakan 5 standar minimal syariat ini. Dan ini sangat mudah. Tidak semuanya harus dilakukan. Di sana ada perihal boleh dan tidak bolehnya. Misal, seorang muslim harus melaksanakan sholat. Maka ketika ada orang melaksanakan sholat 5 waktu selama ia hidup, maka itu hal yang wajar, bukan sesuatu yang menakjubkan, karena memang itu standar minimal seorang muslim. Tapi bagaimana, apakah dia harus melakukan sholat terus-menerus? Ada momen-momen tertentu ketika sholatnya itu diperbolehkan untuk diringankan. Orang yang safar bisa diringankan sholatnya dengan cara dikosor ataupun dijamak. Begitu juga dengan puasa. Orang yang ajuz, orang yang tua, yang sudah memiliki beberapa uzur, akhirnya tidak bisa berpuasa, maka diganti dengan kafarat misalnya. Begitu juga dengan haji. Kita memang punya kewajiban melaksanakan haji, tapi dengan prasyarat bahwasanya ada kata mampu di sana. Kategori mampu di sini tidak hanya mampu secara ekonomi, tapi juga secara keamanan dan lain sebagainya. Tidak hanya mampu untuk bayar berangkatnya, tapi juga mampu terkait biaya-biaya setelahnya. Nah, 5 hal ini yang kita kenal dengan rukun Islam, itu adalah standar minimal yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Dan yang kedua adalah iman. Nah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat Allah, dan sampai yang ke-6, yaitu mengimani ketentuan-ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk. Landasan keimanan inilah yang kemudian mendorong kita melakukan 5 hal tadi itu, 5 kewajiban. Bagaimana seseorang akan melaksanakan sholat kalau dia tidak beriman kepada Allah? Atau sebaliknya, dengan cara melaksanakan sholat terus-menerus, maka akan tumbuh iman yang kuat dalam dirinya. Ini tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa berkata bahwa aduh, saya masih seperti ini. Saya masih sering melakukan hal-hal yang sholatnya jarang, begitu. Kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang mengindikasikan keimanan. Kita tidak bisa begitu. Jadi bagaimanapun juga, keimanan dan keislaman itu harus dibangun oleh setiap muslim. Keislaman itu sebagai standar minimal, kemudian keimanan itu adalah sebagai motornya. Kalau kita meyakini akan adanya hari akhir, kalau kita meyakini akan adanya balasan kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, maka dengan keimanan itu, maka kita akan menjalankan 5 hal yang ada dalam rukun Islam itu. Lalu apa dengan ihsan? Ihsan adalah nilai-nilai kebaikan, baik itu kebaikan kepada diri kita, kebaikan kepada lingkungan kita, ataupun kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melaksanakan sholat tanpa ada kesadaran ihsan dalam diri kita, barangkali sholat kita hanya akan seala kadarnya, melaksanakan yang penting sudah melakukan sholat 5 waktu gitu. Tapi seandainya muncul ihsan dalam diri kita, maka akan tumbuh setidaknya sholatnya dijaga. Setidaknya sholatnya tidak terlalu terburu-buru. Atau berusaha sedemikian rupa supaya sholatnya khusyuk dan tumakninah. Nah, lalu kita ambil konteksnya dalam puasa. Ketika kita tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nilai ihsan dalam diri kita itu kecil sekali, maka barangkali puasa kita akan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, hanya puasa yang menahan lapar dan haus. Tapi ketika keimanan kita itu menjadi motor dalam diri kita, ada nilai ihsan yang melekat dalam diri kita, maka puasa bukan sekedar puasa.
ia menjadi wahana bagi kita untuk mendidik diri kita. Setidaknya mendidik hawa nafsu. Ayuhal ahibba, 3 hal ini, Islam, kemudian iman dan ihsan, memang 3 hal prinsip yang harus melekat dalam diri kita. Tidak harus utuh seluruhnya, tapi memang harus terus ditempa supaya itu melekat dan menjadi bagian diri kita. Kita tidak bisa memisah-misah itu, ketiganya tetap harus jadi bagian dari diri kita. Semoga ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan untuk hadirin sekalian, khususnya para siswa-siswi Ar-Rayhan, untuk senantiasa berusaha sebaik mungkin menjalankan perintah Allah, kemudian menyalakan atau ada motor berupa keimanan dalam diri kita, dan yang terlebih lagi munculnya kesadaran ta'abud kita, ubudiyah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.